Saudara, kita akan merenungkan tema besar kita, keseimbangan. Saudara kekasih, ini menjadi sesuatu pokok pikiran penting di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yesus Kristus pernah mengkritik dan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-16 bahwa anak-anak gelap seringkali lebih cerdik dari anak-anak terang. Kritikan ini mengingatkan kepada kita seringkali saudara dalam hidup kita menjadi salah. Nah, hari ini kita akan memikirkan keseimbangan antara kecerdikan dan ketulusan. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara kekasih, dua binatang ini yang dipakai memang seringkali menggambarkan satu sisi kejahatan yang merupakan kelicikan, kehebatan untuk memperdaya manusia, yaitu ular. Binatang yang sekilas kelihatannya tidak berdaya, lemah, dengan badan yang empuk, lembut, tetapi ketika saudara mendengarnya mendadak, ia berbalik dan patoknya sangat luar biasa. Bisanya menjalar, membunuh korbannya. Tetapi sebaliknya kita melihat merpati yang putih, jinak. Ia tidak menaruh syakwa syangka terhadap majikannya, bahkan terhadap orang yang memanggilnya dan memberinya makan. Sehingga seringkali ia menjadi sangat lengah dan mudah untuk diperdaya. Ya begitu lugunya, ya begitu tulusnya. Itulah gambaran binatang dari merpati. Nah, saudara, kombinasi dua ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jikalau itu harus dituntut ada di dalam hidup seorang anak manusia. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mudah mengatakannya, tetapi di dalam keberdosaan kita sangat sulit mengkombinasi, apalagi menyeimbangkan hal ini senantiasa di dalam hidup kita. Saudaraku, Kristus menggambarkan hidup kita adalah hidup yang betul-betul tidak memiliki kemungkinan. Hidup kita adalah hidup seperti film kalau kita katakan Mission Impossible, yang betul-betul impossible. Karena dalam film Mission Impossible selalu akhirnya berakhir dengan possible, begitu saudara ya. Nah, tetapi ini betul-betul Mission Impossible. Kita tidak mungkin akan menang karena kita adalah seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu berarti tugas bunuh diri, pekerjaan cari mati. Itu tidak mungkin bisa dikerjakan. Tidak mungkin domba akan selamat di tengah-tengah serigala. Karena kawanan domba saja pun kalau kedatangan satu ekor serigala akan buyar dan tidak terbilang korbannya. Apalagi kalau menjadi domba ke tengah-tengah serigala, ke dalam kawanan serigala. Tentu ini tidak mungkin. Dan saya pikir serius sekali Yesus mengucapkan kalimat ini, bahwa memang hidup kita adalah hidup yang tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan coba-coba Anda berjalan sendiri dalam hidup ini, karena memang tidak mungkin. Jangan coba-coba Anda sendiri untuk membereskan seluruh pergumulan persoalan hidup ini, karena memang tidak mungkin. Jangan coba-coba Anda berusaha mendirikan kebenaran, keyakinan secara sendiri, karena memang tidak mungkin. Dan jangan coba-coba bermimpi dan meraih kemenangan, karena memang tidak mungkin. Hanya dengan Dia, hanya bersama Dia, kita baru dimungkinkan. Itu sebab di dalam menghadapi situasi yang sulit dari 17 sampai 19 ayat 20 dikatakan, kalau bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Artinya sesudah kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang benci kepada Yesus dan ingin membunuh kamu, dan kamu sangat ketakutan, tetapi detik-detik terakhir ketika kamu setia dan berseru padanya, Ia memberikan jalan keluar yang luar biasa, yang di luar dugaanmu. Engkau akan mempunyai keberanian, padahal engkau seorang yang penakut. Engkau akan mempunyai bijaksana, padahal engkau seorang yang sangat terbatas dalam pengetahuanmu. Engkau menjadi seorang yang sangat luar biasa, padahal engkau biasa-biasa saja. Nah, jikalau Tuhan menolong, ini menjadi sesuatu yang hebat. Tetapi pengertian hebat bukan hebat dalam ukuran materi, saudara.
pengertian hebat bukan hebat dalam pengertian yang sempit. Ini mempunyai satu pengertian yang luar biasa. Bukankah seseorang jikalau dibunuh tidak menyangkal imannya itu hebat? Sementara kita bilang orang dibunuh pasti tidak hebat. Tetapi kalau tidak menyangkal imannya, setia, dan dia bisa tersenyum menghadapi kematian, itu kan hebat. Jadi hebat jangan dimengertikan secara materialistis. Itu yang saya maksud. Nah, saudara, sekarang kita kembali. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekali lagi saya katakan, misi yang kita amban adalah misi yang tidak mungkin. Dan menggabungkan kedua sifat cerdik dan tulus menjadi penting untuk mengemban misi. Tetapi, cerdik dan tulus itu sendiri tidak mungkin untuk bisa menyatu di dalam hidup kita. Seimbang. Orang yang cerdik selalu cenderung untuk tidak tulus. Dan orang yang tulus selalu cenderung untuk menjadi lugu dan bodoh. Sehingga mudah untuk ditipu. Orang yang cerdik tidak mungkin bisa ditipu. Ia sangat lihai dan memahami segala sesuatu. Bahkan dia sudah mampu membaca langkah lawannya. Bukan saja 2 atau 3 di depan. Mungkin 10. Mungkin 15. Ia seperti pecatur ulung yang kira-kira sudah bisa menebak kemana lawannya akan bergerak. Tetapi sebaliknya orang tulus. Begitu tulusnya dia. Sehingga seringkali itu menjadi sebuah keluguan. Tidak lagi peka kalau dia sedang ditipu. Sedang diakal-akali. Sehingga ia terjerumus. Dan akhirnya ia tersentak. Mungkin mudah baginya memaafkan. Tetapi kekalahan telah terjadi. Nah, Anda tidak boleh kalah. Anda tidak boleh menjadi pecundang. Anda mesti menjadi pemenang. Tetapi tidak boleh menjadi sombong dan besar kepala. Waduh, bagaimana ini? Saudara, sebelum saya lanjut, saya coba menyikapi dan coba melihat apa yang sedang terjadi di negara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak prediksi para pakar yang meleset. Kampanye hingga pemilu yang diperkirakan akan diwarnai pertumpahan darah ternyata tidak terbukti. Kita bersyukur tentu bukan karena sekedar bahwa kita tidak apa-apa. Karena kalaupun apa-apa, toh Alkitab bilang kita juga harus bersyukur, bukan? Nah, saya pikir dalam hal ini pun kita mesti setia. Bersyukur bukan karena sekedar itu. Artinya kita tidak akan bersyukur kalau ada pertumpahan darah. Artinya kita tidak lagi mampu mengatakan, Lord thanks, kalau kita kelaparan. Tidak, dalam segala hal kita bersyukur. Maka di dalam konsep, dalam segala hal bersyukur, maka kita bersyukur juga ketika tidak ada pertumpahan darah. Menarik saudara-saudara, ketika menyikapi ramalan apa yang sedang dibicarakan orang di awal-awal sebelum pemilu, dengan hasil pemilu yang sementara dan memang masih sangat terlalu pagi untuk menganalisanya. Karena hanya sekian persen yang baru masuk, saudara. Tetapi menjadi menarik sekali adalah karena orang-orang yang selalu merasa cerdik, hebat, pinter, ketika mereka berbicara banyak hal, ada sesuatu yang kurang pada mereka. Kurang ketulusan. Sehingga menimbulkan arogansi, menimbulkan rasa super dan rasa hebat. Dan akhirnya, saudara, rakyat pun membuktikan siapa yang dia suka dan siapa yang dia tidak suka. Sementara di sisi lain ada pula orang yang menampilkan ketulusan dan dengan cerdik menyiasati apa yang sedang terjadi. Dan akhirnya ia mendapatkan simpati. Ketika banyak orang mungkin dengan segala kebanggaan dan kesenangan mengadu kepintaran, ada orang lain yang pergi masuk ke pedalaman, bertemu dan menjamah sang papa yang hidup susah. Mereka terhentak, mereka merasa dihargai. Mereka tak pernah melihat TV atau membaca koran yang memberitakan tentang perdebatan, yang memberitakan tentang pendapat para pakar yang hebat dan luar biasa. Tapi dalam catatan hidup mereka, mereka pernah disentuh, dijamah, dijabat tangannya oleh seseorang yang menyenangkan hati mereka. Saudara, ini namanya cerdik. Menyiasati justru sesuatu yang penting di pinggiran sana, nun jauh di sana yang tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, saudara, menjadi menarik menyiasatinya adalah rupa-rupanya orang-orang yang pintar lupa bahwa bangsa ini sudah terlalu capek dengan segala sikap arogansi, rasa terlalu super dan hebat pada diri sendiri. 32 tahun kita ditindas dengan arogansi bentuk yang berbeda. Arogansi kekuasaan. Cukup sudah, sehingga orang kecewa.
Orang marah. Oleh karena itu ketika muncul arogansi intelektual, rasa muak pun meluap, saudara. Orang tak akan memperhatikan itu. Orang justru ingin memperhatikan sisi yang lain. Sisi ketulusan yang selama 32 tahun tidak pernah dikecap. Sisi ketulusan yang selama 32 tahun tidak pernah dilihat. Dan mereka sekarang melihat. Dan mereka sekarang merasakan. Ketika ada orang yang dengan cerdiknya mengangkat ketulusan. Ketika ada orang yang dengan cerdiknya mengangkat justru bukan suasana perang, tapi keadaman. Ketika seorang dengan cerdiknya justru mengangkat apa yang sangat diharap oleh orang-orang, saudara dan saya, rakyat bangsa ini yang sudah terlalu lama tertindas, terhina. Mereka tidak butuh sebuah debat tanpa akhir. Yang mereka butuhkan sebuah alusan yang nyata. Nah, saudaraku yang kekasih, bagi saya waktu menyikapi, waktu melihat ini menarik sekali. Saya coba menganalisa ini dari sudut yang lain. Saya coba mau melihat dari sudut psikologisnya. Saya coba mau melihat dari sudut realita politik yang ada. Dan itu menjadi menarik. Nah, oleh karena itu saya berpikir, saudara, bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi hidupnya hari lepas ke sehari. Saya pikir kita tidak terlalu minder, tidak perlu menjadi marah hanya karena ada keberatan dari sekelompok orang. Kalau yang disebut calon legislatif itu dari bukan satu agama. Kalau itu datang dari orang Kristen atau dari yang lainnya. Saya pikir, saudara, mari kita menyikapi ini bukan dengan kepala panas, karena kepala panas selalu membuat orang menjadi bodoh, tolong, tampak lucu jadinya. Bukan dengan emosi, karena emosi membuat seseorang kehilangan akal, gairah dan kontrolnya. Maka sang doktor pun tampak seperti anak lulus SD yang sedang berkelahi karena rebutan gundu, saudara yang kekasih. Hati-hati. Apalagi kalau kemudian orang tidak lagi memandang kita dan kita terdepak jauh. Dan dalam pemilihan ini tentu jauh dari 4 besar begitu ya, yang angkanya sangat besar. Nah, cilakanya begitu 5 besar apalagi 10 besar angkanya terlalu jauh. Memang sih 10 besar tapi terlalu jauh, saudara. Kecil begitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini masih bersifat sementara. Tetapi yang saya mau ajak saudara melihat adalah, mari supaya kita sama-sama melihat diri kita sendiri sebagai orang-orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini. Bangsa yang plural ini, yang agamanya banyak dan suku-sukunya sangat banyak ini. Bukan kebetulan kita lahir sebagai seorang anak bangsa Indonesia. Mari kita mengisi pemilu yang sudah selesai ini. Mari kita mengisi hari-hari hidup kita dengan yang berguna bagi bangsa dan negara ini, siapapun dia. Karena sekali lagi saya ingatkan, Tuhan mengajar kita supaya kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap akal, budi, jiwa, dan segala ada yang pada kita. Dengan seluruh kemampuan kita. Dan sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga terbenarnya di sana tidak ada reserve untuk bisa menerima orang lain. Nah, oleh karena itu, di dalam hal seperti ini, dibutuhkan kecerdikan yang amat sangat dari setiap orang Kristen. Menyiasati setiap apa yang sedang terjadi. Nah, kalau saya pakai kata siasat, jangan dimengerti secara negatif begitu ya. Tentu ini bisa mengerti secara positif bagaimana supaya satu tim menjadi menang atas tim yang lain. Maka diperlukan taktik, diperlukan strategi, diperlukan siasat. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang minoritas kita tidak boleh eksklusif. Itu kecerdikan. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang minoritas kita mesti inklusif. Tidak menunggu, tetapi justru mendatangi secara aktif. Bergaul secara aktif. Sebagai orang-orang yang minoritas, kita perlu untuk meningkatkan kualitas kemampuan pikir kita, kemampuan analisa kita. Oleh karena itu pendidikan menjadi penting bagi anak-anak Tuhan. Ketajaman berpikir kita perlu diasah sedemikian rupa supaya kita ini tidak kalah bertarung, saudara. Karena Tuhan bilang kita mesti cerdik kok. Kan begitu. Maka cerdik ini berkaitan dengan ilmu. Cerdik ini berkaitan dengan pengenalan, pemahaman tentang bangsa kita, sejarahnya, warna-warni politiknya, lika-liku permainan yang ada, dan tentu wawasan kebangsaannya.
Kita perlu memahami kewajiban kita sebagai anak bangsa. Apa yang ada dan tercantum dalam undang-undang dasar yang menjadi hak dan kewajiban kita. Bagaimana kita hidup dan berfalsafah dengan Pancasila yang Allah anugerahkan bagi bangsa ini. Kita mesti pikirkan itu. Kita mesti memainkan peran itu. Bagi saya, gereja telah mempunyai kesalahan di waktu-waktu yang lampau. Gereja terlalu memihak kepada penguasa, mencari perlindungan, dan akhirnya kurang memihak kepada rakyat kebanyakan. Sekarang gereja harus belajar. Gereja tidak boleh seperti itu. Karena gereja memang bukan dipanggil untuk bersembunyi di balik ketiak para penguasa. Tapi gereja dipanggil untuk menjadi berkat baik bagi penguasa maupun bagi rakyat kebanyakan. Khususnya mereka yang tertindas, yang susah, yang hina dan papa. Karena Tuhan akan memuji kita karena kita memperhatikan mereka. Oleh karena itu, mari dengan cerdik kita menyuarakan suara yang diharapkan rakyat banyak. Seperti yang saya katakan tadi, ketika partai dengan cerdik menyiasati apa yang menjadi kebutuhan rakyat banyak, maka dia akan memenangkan hati para pemilih. Tapi ketika arogansi ditunjukkan, kepongahan intelektual diunjukkan, sementara orang sudah jenuh dengan sikap arogansi, maka pemilih tak akan memalingkan wajah kepada orang yang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kecerdikan tidak cukup, ilmu tidak cukup, segala strategi dan siasat tidak cukup, karena dia harus di-backup dengan ketulusan seperti merpati. Karena cerdik seperti ini, iblis pun cerdik, saudara. Bahkan sangat cerdik sekali. Tetapi sekaligus dia licik, karena dia tidak memiliki ketulusan. Iblis selalu menawarkan sesuatu dalam bentuk iklan untuk menghabiskan orang. Iblis selalu menawarkan sesuatu dalam bentuk yang menarik dan kemudian mencekik. Tetapi kita tidak boleh seperti itu. Orang Kristen dituntut cerdik namun juga tulus seperti merpati. Seperti saya katakan tadi, bagaimana mungkin mengkombinasi dua hal itu, kecerdikan dan ketulusan? Tetapi di sinilah Tuhan menuntut setiap orang percaya, karena orang yang percaya pasti menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap panggilan Allah, tugas, mandat, budaya di tengah-tengah dunia ini yang harus dia emban, dia kerjakan dengan kecerdikan, menata layan dunia ini. Tetapi sekaligus sebagai anak Tuhan, gambar dan rupa Allah yang telah diperbaiki oleh Kristus Yesus, oleh darahnya di atas kayu salib, maka orang-orang Kristen harus memiliki ketulusan di dalam hatinya. Orang-orang Kristen bukan koruptor yang sukses. Orang-orang Kristen bukan orang-orang yang mengharapkan satu jabatan untuk bisa mengumpulkan kekayaan. Orang-orang Kristen bukan orang-orang Kristen yang punya 10 rekening untuk menerima pemasukan dari berbagai sumber. No. Tapi orang Kristen harus menjadi orang-orang yang menjadi berkat, yang memuliakan nama Tuhan, karena ketulusan hati pada dia ada dan tampak nyata. Padahal dia seorang yang pintar. Orang akan lebih menghargai orang yang tulus sekalipun kurang cerdik daripada orang yang cerdik tetapi tidak tulus, saudara. Karena orang cerdik yang tidak tulus banyak musuhnya, sekalipun ia bisa mengatur banyak hal. Tetapi menarik sekali kalau kita bisa tulus sekaligus cerdik. Saudara bisa bayangkan berapa banyak orang yang suka kepada kita. Banyak orang yang hormat kepada kita. Maka dengan demikian kita bisa memberi arah bagi perjalanan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu jalan di mana ditegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran lebih dari apapun juga. Nah, oleh karena itu saudaraku, ketulusan itu menjadi sesuatu beban di dalam hidup kita. Biar kita berdoa. Ketulusan itu menjadi cermin atau aplikasi iman kita, sehingga kita berbuat tanpa pamrih. Kita berbuat hanya dengan satu harapan, nama Kristus dipermuliakan. Kita berbuat dengan harapan menjadi sebuah kesaksian. Ketulusan harus menjadi warna khas di dalam hidup kita, yang harus bertahan dan tidak boleh luntur hanya karena lembaran cek atau tawaran mobil mewah yang mampir ke garasi kita. Tidak bisa. Oleh karena itulah ketulusan dan kecerdikan menjadi kebutuhan dan semangat kita. Namun saya ingin mengingatkan,
kecerdikan dan ketulusan tidak akan pernah ada pada orang yang hidup hanya semaunya. Menjadi seorang Kristen yang membaca Alkitab tetapi tidak pernah mau sungguh-sungguh dalam membaca, yang pergi ke gereja tetapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhannya, engkau tidak akan pernah mempunyai keduanya. Tapi berbahagialah mereka yang menuntut ilmu namun tetap datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan berkata, aku lemah tidak berdaya, kuatkan aku, teguhkan aku. Orang yang kaya tetapi tetap rendah hatinya, yang sadar kekayaan bukan untuk menjadi kemuliaan dirinya, tapi bagaimana itu menjadi berkat bagi sesamanya. Orang yang sukses dan berhasil, yang mungkin kelak terpilih menjadi calon legislatif, tetapi tidak pongah dan menumpuk dada seraya berkata, aku paling sukses dari daerahku. Tetapi dengan segala kerendahan hati, ia boleh sadar dan berkata, terima kasih Tuhan Yesus, tolong aku untuk mengerti karunia yang kau berikan bagiku. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Maka terbukalah kemungkinan bagi saudara dan saya untuk menggores tinta emas catatan sejarah bagi bangsa kita ini dalam perjalanan panjang yang masih harus kita lalui, sehingga kita boleh membangun apa yang tidak pernah terbayangkan oleh orang lain, menegakkan apa yang sekedar menjadi impian, menegakkan hukum, keadilan, kebenaran seperti yang saya katakan tadi, sehingga menjadi goresan tinta yang luar biasa karena merupakan karya orang yang mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan hidup dalam hatimu dan hatiku. Kiranya Tuhan menuntun membimbing kita, karena Roh-Nya yang kuduslah yang boleh menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh menjadi cerdik dan tulus. Tanpa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita, kita tidak mungkin cerdik dan tidak mungkin tulus. Di luar Dia, kita bukan apa-apa. Bersama Dia, Ia akan menjadikan kita apa-apa di tengah kehidupan ini, sehingga kita boleh berprestasi nyata. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan jangan takut ketika engkau menghadapi kesulitan dalam berbagai hidupmu. Engkau akan lolos karena bukan kamu yang berkata-kata, bukan karena kamu kuat, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berkata-kata di dalam kita dan memberi kita kekuatan. Masuki hari-harimu dan katakanlah pada dirimu, cerdiklah seperti ular, tapi jangan lupa, tuluslah seperti merpati. Amin.